Hai semuanya, perkenalkan saya Hanifah Asfatunjana dengan NIM GZ19017. Di sini saya akan sharing tentang fat diet sebagai tugas mata kuliah perkembangan gizi terkini. Fat diet, sepertinya pernah mendengar kalimat itu. Fat diet merupakan diet yang mengharuskan seseorang untuk mengurangi atau menghilangkan satu dari komponen makanan harian dengan menjanjikan penurunan berat badan dalam waktu cepat serta perubahan gizi secara temporer, yaitu hanya mengasup 800 kilokalori per hari. Konsep fat diet. 1. Diet tinggi karbohidrat dan protein. Konsep diet ini mengacu pada pengurangan asupan lemak 20 hingga 30% per hari dari kebutuhan kalori harian. Artinya, orang yang menjalankan diet ini akan kehilangan lemak dalam makanan. Sebagai kompensasinya, penganut diet ini mengasup karbohidrat dan protein lebih tinggi dari biasanya. Yang kedua, diet rendah karbo, tinggi protein. Konsep diet yang kedua ini memangkas kebutuhan karbohidrat harian dari anjuran, yaitu 300 gram per hari hanya menjadi 20 hingga 30 gram. Setiap harinya, setiap orang membutuhkan 3-8 porsi karbohidrat per hari, itu hanya untuk orang normal, atau setara dengan 1 cup nasi putih. Yang ketiga, ada diet rendah karbo, tinggi lemak. Jika seseorang melakukan diet untuk mengurangi atau menghilangkan satu atau lebih komponen dalam makanan, maka akan mengasup komponen makanan lain dalam jumlah besar. Ini wajib menjadi dipahami agar tidak terjebak dalam program diet yang memberikan iming-iming tubuh langsing namun merusak fisik dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang keempat, ada diet sangat rendah kalori. Diet ini biasanya berlaku pada pasien obesitas dengan pengawasan dokter. Diet ini bertujuan untuk menurunkan berat badan pada penderita obesitas agar resiko operasinya dapat berkurang. Konsep dari diet ini adalah mengurangi asupan kalori hingga 800 kilokalori per hari, dengan catatan berada dalam pengawasan dokter dan nutrisionis. Manfaat fat diet. Fat diet biasanya cukup mudah dijalani dan mampu memberikan penurunan berat badan dalam jangka waktu yang pendek. Meskipun hal ini dapat menjadi motivasi, tetapi biasanya yang hilang itu adalah air dan bukannya lemak. Resiko fat diet. Pertama, nutrisi dalam diet ini biasanya tidak seimbang. Diet ini seringkali mengakibatkan kekurangan zat gizi penting untuk tubuh, sehingga mengharuskan para pelaku diet untuk mengonsumsi suplemen makanan. Yang kedua, tren diet ini biasanya bertentangan dengan rekomendasi ilmiah dari lembaga pemerintah dan asosiasi medis. Tren diet ini biasanya sangat ketat, sehingga para pelaku diet kemungkinan akan kurang kontrol ataupun mengabaikannya. Setelah ditinggalkan, sebagian dari pelaku diet akan mengalami kenaikan berat badan dan terkadang lebih besar daripada sebelumnya. Kemudian penurunan dan kenaikan berat badan yang berulang kali atau yang sering disebut dengan efek yoyo dapat membahayakan kesehatan dan membuat penurunan berat di masa yang akan datang, sehingga akan menjadi lebih sulit dan menimbulkan kekecewaan serta hilangnya rasa percaya diri. Kemudian, bila dijalani dalam waktu yang panjang, diet ini dapat mengganggu kesehatan. Jarang yang dapat menerapkan metode untuk menurunkan dan menjaga berat badan yang aman. Terbukti dalam jangka waktu yang panjang, yaitu adalah makanan sehat, olahraga, dan perubahan perilaku. Pendapat para ahli mengemukakan bahwa yang pertama, tren instan hanya bekerja dalam jangka waktu pendek, dan itu pun hanya untuk dapat membatasi asupan kalori. Yang kedua, fat diet belum terbukti memberikan hasil penurunan berat badan dalam jangka waktu yang panjang. Sebagian besar laporan menunjukkan bahwa kurang dari 10% pelaku diet yang berhasil mempertahankan 5% dari berat badan yang diturunkan setelah 5 tahun.
Yang ketiga, penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa penurunan bertahap sebanyak 4 hingga 5 kilo per minggu memiliki peluang terbaik untuk penurunan berat badan secara permanen. Yang keempat, metode penurunan berat badan yang paling aman dan paling efektif adalah meningkatkan aktivitas fisik dan mengurangi asupan kalori dengan memilih makanan yang kaya akan gizi, seperti buah-buahan, sayuran, serealia utuh, protein tanpa lemak, dan susu rendah lemak ataupun tanpa lemak. Yang kelima, diet yang dianjurkan untuk memilih dari semua kelompok makanan, mengontrol porsi, dan meningkatkan aktivitas fisik adalah diet yang cukup nutrisi serta dapat dipertahankan. Jadi bagaimana nih pendapat teman-teman? Apakah fat diet ini cocok untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan dan tunggu next videonya ya. Sampai jumpa.